Shalom, apakah Tuhan itu transenden, menyatu dengan alam, atau hanya konsep manusia? Dalam Kristen, panteisme dan ateis, konsep ini diuraikan dengan perbedaan mencolok. Yuk kita bedah lebih dalam, pandang mana yang menurutmu paling masuk akal. Dalam pandangan Kristen, tidak ada keharusan untuk menganggap agama lain sepenuhnya salah. Kristen membuka kemungkinan bahwa agama-agama lain mengandung kebenaran parsial, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan wahyu ilahi yang diyakini dalam Alkitab. Sebaliknya, ateisme yang menyangkal keberadaan Tuhan secara konsisten memandang seluruh agama sebagai salah secara keseluruhan. Mayoritas manusia di dunia ini percaya kepada Tuhan atau dewa-dewa sebagaimana terlihat dalam agama-agama besar seperti Kristen, Hindu, Islam. Di sisi lain, ateis merupakan minoritas yang tidak percaya kepada keberadaan Tuhan atau entitas ilahi. Kristen sebagai bagian dari mayoritas tersebut berbagi keyakinan akan eksistensi Tuhan yang personal dan transenden dengan agama-agama lainnya, meskipun terdapat perbedaan teologis yang signifikan. Panteisme memandang Tuhan sebagai entitas yang menyatu dengan dunia tanpa pemisahan antara pencipta dan ciptaannya. Dalam pandangan ini, batas antara kebaikan dan kejahatan dianggap tidak relevan karena segala sesuatu dipandang sebagai bagian dari Tuhan. Friedrich Hegel, seorang filsuf Jerman, mengemukakan bahwa Tuhan yang ia sebut sebagai roh absolut melampaui dualisme moral seperti baik dan buruk. Dalam karyanya Phenomenology of Spirit tahun 1807, ia mengatakan bahwa yang benar adalah keseluruhan. Das Wahre ist das Ganze, menunjukkan bahwa kategori moral hanyalah konstruksi manusia yang bergantung pada konteks sejarah. Baruch Spinoza dalam karyanya Etika tahun 1677 menyampaikan pandangan serupa dengan konsep Deus Ex Natura, Tuhan atau alam. Spinoza menjelaskan bahwa Tuhan adalah substansi tunggal yang tak terbatas, sementara segala sesuatu di dunia ini hanyalah manifestasi dari substansi tersebut. Pandangan ini menegaskan bahwa tidak ada yang berada di luar Tuhan, sehingga Tuhan dan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Plotinus, seorang filsuf Neoplatonisme, menambahkan perspektif lain dengan gagasannya tentang emanasi. Dalam karyanya dari Enneads, ia menyebut bahwa segala sesuatu mengalir dari satu atau diwan, yang berarti bahwa dunia adalah pancaran dari Tuhan. Dengan demikian tidak ada pemisahan ontologis antara Tuhan dan ciptaannya, menjadikan segala sesuatu bagian dari kesatuan ilahi. Berbeda dengan panteisme, pandangan Kristen menegaskan bahwa Tuhan adalah entitas yang benar dan baik secara moral serta terpisah dari ciptaannya. Thomas Aquinas melalui karyanya Summa Theologia tahun 1265 sampai 1274 menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber kebaikan dan keadilan absolut. Pernyataan Deus et summa bonus atau Tuhan adalah yang paling baik mencerminkan keyakinan Kristen bahwa moralitas bersumber dari sifat Tuhan yang sempurna. Agustin dari Hippo memberikan kontribusi penting dengan menekankan transendensi Tuhan dalam karyanya Confessions dan The City of God. Agustin menyebut bahwa Tuhan menciptakan dunia dari ketiadaan, tapi tetap terpisah dari ciptaannya. Dunia adalah karya Tuhan, namun Tuhan
tidak identik dengan dunia tersebut. Dalam menghadapi masalah kejahatan, Kristen menjelaskan bahwa hal-hal buruk di dunia adalah penyimpangan dari kehendak Tuhan, bukan bagian dari sifatnya. C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity tahun 1952 menyatakan bahwa keberadaan kejahatan sebenarnya menjadi bukti adanya standar moral universal. Menurutnya, kejahatan adalah penyimpangan dari kebaikan sejati yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan bukti absennya Tuhan dari dunia. Pandangan panteisme dan Kristen memiliki perbedaan mendasar dalam memandang hubungan antara Tuhan, dunia, dan moralitas. Panteisme menyatukan Tuhan dengan dunia, meniadakan dualisme moral, dan melihat semua hal sebagai bagian daripada Tuhan. Sebaliknya, Kristen menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber absolut yang baik dan benar, serta menciptakan dunia sebagai sesuatu yang baik. Kesulitan lain dari pandangan panteisme adalah upaya menjelaskan kejahatan. Jika hal buruk seperti kanker dianggap sebagai bagian dari Tuhan, maka kejahatan tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan. Hal ini cenderung menghasilkan sikap fatalistik terhadap penderitaan, tanpa dorongan untuk melawan atau memperbaiki keadaan. Sebaliknya, Kristen mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta yang baik dan terpisah dari ciptaannya. Hal buruk seperti kanker bukan bagian daripada Tuhan, tetapi merupakan penyimpangan dari kehendaknya. Dengan konsekuensi filosofis ini, Kristen menawarkan standar moral absolut di mana hal buruk dianggap bertentangan dengan sifat Tuhan yang baik. Dalam pandangan Kristen, penderitaan dipahami dalam konteks pengharapan akan keadilan dan pemulihan. Tuhan mengirimkan Yesus Kristus sebagai jalan penyelamatan. Melalui pengajarannya, kasih dan pengampunan, manusia diberikan kesempatan untuk ditebus dari dosa dan penderitaan yang disebabkan oleh kejatuhan manusia pertama. Kesimpulan, dalam pandangan Kristen, Tuhan adalah entitas yang baik dan terpisah dari ciptaannya, yang menciptakan dunia dengan kebaikan sempurna. Kejahatan muncul akibat kehendak bebas manusia, penyimpangan dari kehendak Tuhan. Sebaliknya, panteisme menyatukan Tuhan dengan dunia, menganggap segala sesuatu sebagai bagian dari Tuhan, dan mengaburkan pemahaman tentang kebaikan dan kejahatan. Ateisme dengan menolak Tuhan sama sekali melihat kejahatan dan penderitaan sebagai bagian dari dunia tanpa tujuan ilahi. Perbedaan ini menawarkan pandangan yang beragam mengenai kejahatan, penderitaan, dan makna hidup. Dengan Kristen memberikan jalan pemulihan melalui Kristus yang menawarkan pengharapan dan penebusan bagi umat manusia. Shalom.